Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kegiatan sehari-hari kita kembali seperti semula. Selamat pagi juga untuk kalian semua, untuk para murid, untuk semua yang menonton. Selamat siang untuk yang menontonnya siang, selamat sore untuk yang menontonnya sore, dan juga selamat malam untuk yang menontonnya malam. Pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang najis. Apa itu najis, apa macam-macamnya najis, dan juga bagaimana tata cara kita menyucikan najis itu sendiri. Pertama-tama kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu diantaranya yang pertama, kita akan mengetahui dari pembelajaran ini, kita akan mengetahui definisi dari najis itu sendiri. Dan yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam dari najis. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari macam-macam najis, ketika kita sudah mengetahui dari pengertian najis, nah kita akan belajar tentang tata cara. Nah, ketika kita sudah belajar tentang tata cara, nah kita akan mengetahui tentang bagaimana ketika ada najis, kita tahu bagaimana cara menyucikan najis itu. Nah, jadi ada tiga tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita mengetahui, bisa menyebutkan definisi dari najis, dan yang kedua, kita bisa menyebutkan apa saja macam-macam najis, dan yang ketiga, kita bisa mengetahui atau mempraktekkan bagaimana cara untuk menyucikan najis. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan, mari kita awali penjelasan kali ini atau pembahasan kali ini dengan pembacaan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, setelah pembacaan doa berlangsung, mari kita memulai pelajaran kita pada kali ini. Nah, namun sebelum kita membahas tentang apa itu najis, perlu kita ketahui bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai atau juga mencintai orang-orang yang selalu atau senang bertaubat, dan juga Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang selalu menyucikan dirinya sendiri. Nah, dari firman Allah itu bahwa kita sebagai seorang muslim harus senantiasa selalu dalam keadaan suci. Agar apa? Agar pikiran kita, agar apa yang kita lakukan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, memasuki materi kali ini, itu tentang najis. Nah, apa itu najis? Ada yang tahu? Pasti kalau pembahasan ini pasti sudah tahu ya. Najis itu, nah, misalnya kotoran dari hewan atau kotoran dari, ya pokoknya yang benda-benda yang kotor seperti itu. Nah, itu kan pengertian sederhananya seperti itu. Namun menurut bahasa, najis itu adalah
benda yang kotor atau najis itu adalah kotoran. Nah, itu yang dinamakan najis itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor. Nah, dan benda itu mencegah kepada sahnya suatu ibadah. Misalnya kotoran dari hewan, nah itu mencegah dari sahnya ketika kita ingin mengerjakan sholat. Nah, jadi ketika kita ingin mengerjakan sholat, ketika kita ingin beribadah, baca Al-Quran misalnya, atau kita mau beribadah kepada Allah, nah kita harus suci dari lahir juga dan juga suci dari batin. Terutama suci dari lahir itu sendiri. Dengan apa? Suci dari najis dan juga suci dari hadas, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari najis itu sendiri. Macam-macam najis sudah kita ketahui bersama bahwa macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis muaffafah atau yang kita kenal dengan najis yang ringan. Jadi najis itu ada macam-macamnya. Yang pertama adalah najis muaffafah atau najis yang ringan. Najis yang kedua itu disebut dengan najis mutawassithah, yang artinya adalah najis sedang, najis yang sedang. Jadi najis ringan, ada najis ringan, ada najis sedang. Dan juga yang ketiga atau yang terakhir itu najis muwalladah atau najis berat. Jadi ada najis yang ringan, ada najis sedang, dan juga ada najis yang berat, seperti itu. Contoh dari ketiga macam najis itu adalah yang pertama, contoh dari najis muaffafah itu adalah air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Itu contoh dari najis muaffafah. Yang kedua adalah contoh dari najis mutawassithah. Itu banyak, bisa seperti darah, nanah, muntah, atau juga kotoran dari hewan atau binatang, atau kotoran manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir contoh dari najis muwalladah atau berat. Itu adalah najisnya anjing atau babi, atau yang keturunan dari anjing atau babi. Selanjutnya adalah cara menyucikan dari najis-najis tersebut. Berbeda-beda karena ada najis ringan, ada najis sedang, dan juga ada najis yang berat. Nah, cara menyucikan dari najis muaffafah adalah cukup dengan memercikkan atau mengusap air pada permukaan yang terkena najis. Itu cukup memercikkan air. Itu cara menyucikan dari najis muaffafah. Yang kedua, cara menyucikan dari najis mutawassithah. Nah, karena najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah. Najis ainiyah. Nah, artinya najis yang adatnya itu diketahui. Adatnya itu ada, baik adatnya ada, baik baunya ada, rasanya ada, dan juga warnanya ada. Itu najis ainiyah. Nah, sedangkan yang kedua adalah najis hukmiyah. Nah, ini adatnya tidak ada, tapi ada rasanya, ada baunya, seperti itu. Itu najis hukmiyah, seperti itu. Nah, cara menyucikannya, nah, yang najis hukmiyah, yang najis ainiyah adalah kita hilangkan atau kita angkat terlebih dahulu adatnya, adat dari najis itu. Nah, kemudian kita basuh dari air yang suci bekas dari najis ainiyah tersebut. Dan cara menyucikan dari najis hukmiyah, nah, adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis hukmiyah, seperti itu. Jadi cukup ketika kita menyiramkan atau mengalirkan air pada benda yang terkena najis hukmiyah. Nah, yang terakhir adalah cara menyucikan najis
mughalladzah atau najis berat. Nah, itu caranya adalah bertahap. Nah, yaitu ada 7 kali basuhan. Nah, setelah 7 kali basuhan itu, salah satu dari 7 basuhan itu diseling atau dicampur dengan debu. Jadi 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu adalah tata cara kita menyucikan najis yang ada. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah yang pertama, pengertian najis. Pengertian najis adalah benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah kita. Yang kedua adalah macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3, najis mukhaffafa atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassita atau najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladzah atau najis berat. Yang terakhir adalah tata cara menyucikan najis. Kalau najis ringan itu cukup dipercikkan pada benda yang terkena najis. Yang kedua, kalau najis mutawassito itu cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis. Dan yang terakhir adalah kalau najisnya itu mughalladzah adalah membasuh najisnya itu dengan membasuh benda yang terkena najis itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur atau diselingi dengan. Mungkin itu kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri penjelasan pada kali ini, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatian pada semua murid-murid atau semua yang menonton, silakan tonton videonya dengan lengkap, jangan dipotong-potong. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas untuk para murid, jangan lupa. Nah, karena kita sudah membahas tentang najis, nah tugas untuk para murid adalah membuat video tentang bagaimana tata cara menyucikan najis. Jangan lupa videonya, baik itu najis mukhaffafah, najis mughalladzah, dan juga najis mutawassithah. Jangan lupa murid-murid.